Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jumpa lagi dengan pembelajaran IPA ya, kelas 9A dan 9B. Insyaallah hari ini kita akan belajar tentang listrik dinamis. Ada 5 hal indikator yang insyaallah mau kita capai ya, teman-teman. Yang pertama ada menjelaskan konsep listrik ya. Selanjutnya menjelaskan konsep hambatan listrik. 3. Menjelaskan konsep rangkaian listrik, menjelaskan hukum Kirchhoff, dan menjelaskan hukum Ohm ya. Oke, langsung saja teman-teman untuk mulai pelajaran kita. Kita lihat ada satu simulasi ya yang cukup bagus ini, kita bisa perhatikan baik-baik di layar kaca teman-teman. Ini Ustaz ada sebuah lampu ya. Kita ambil lampunya, kita taruh di sini misalnya. Ini ada baterai ya. Selanjutnya ada kabel. Kita coba kabelnya kita hubungkan ya. Kabel yang kedua kita hubungkan juga. Maka dia akan mengalir ya. Tapi ini sepertinya ada kesalahan, mohon maaf. Ya, kabelnya harusnya di sebelah sini ya. Terbakar tadi. Nah, dia akan menyala ya, lampunya akan menyala. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Kita coba lagi menggunakan satu switch ya, yang nah ini teman-teman nih. Kita lihat kalau kita masukkan, kalau kita nah, baiklah teman-teman, hari ini tentang listrik dinamis ya. Jadi, apa itu listrik dinamis ya? Listrik dinamis ya kita pelajari baik-baik ya. Listrik dinamis ini adalah listrik yang berbeda dengan statis ya. Namanya dinamis, dia akan bergerak ya. Ya, kalau statis dia gitu-gitu aja ya. Ya, dia akan mengandung muatan listrik positif yang lebih banyak ya, menuju ke arah tempat potensial yang lebih rendah ya. Nah, ini dia. Jadi listrik statis, listrik dinamis, listrik yang bergerak ya. Yang pergerakannya kita lihat ada pergerakan elektron dari kutub negatif yang ini ya ke kutub positif. Nah, ini yang dinamakan listrik dinamis ya. Selanjutnya teman-teman kita bisa lihat ya. Ada yang namanya rangkaian terbuka ya, ada yang nama rangkaian tertutup ya. Apa itu rangkaian terbuka, apa itu rangkaian tertutup? Kita bisa lihat di simulasi. Kalau rangkaian terbuka seperti ini ya. Nah, ini terbuka ya. Maksudnya terbuka itu dia tidak terhubung kabelnya ya, teman-teman. Tapi kalau tertutup, nah dia terhubung ya. Paham sampai sini insyaallah ya. Kalau terbuka, tertutup gampang sekali. Selanjutnya kita akan coba mengenai hambatan suatu listrik ya. Nah, di sini Ustaz ada macam-macam nih, ada duit ya. Nah, kita coba duit ya. Nah, apa yang terjadi ketika duit ini kita berikan ya. Nah, dia tidak menyala ya. Tidak menyala lampunya ya. Ada juga kita coba sekarang dengan paperclip ya. Apa yang terjadi? Nah, paperclip menyala ya. Oke, coba lagi. Kita coba lagi, misalnya ini ada tangan ya. Tangan menyala atau tidak? Nah, tidak menyala juga ya. Nah, ini ada berbagai hambatan listrik ya. Nah, yang menyala ini teman-teman, inilah yang namanya konduktor ya, benda konduktor. Ya, benda konduktor kalau dia menyala ya. Tapi kalau tidak menyala namanya isolator, benda isolator. Jadi tangan kalian ya, terus baju ya, kayu ya, pensil nih, pensil kira-kira konduktor apa isolator? Kita lihat ya pensilnya. Pensil konduktor atau isolator kira-kira? Kita coba ya. Sebentar. Nah,
pensil ternyata ya konduktor juga ya, tapi konduktor yang lemah ya, sehingga tidak terlalu terang ya. Nah, ayo, dalamnya pensil itu kan karbon ya. Nah, jadi bisa mengalirkan juga. Kalau kayunya biar bisa ya. Apalagi saya penghapus, kita coba penghapus ya. Nah, penghapus bagaimana? Nah, ternyata bukannya. Nah, kalau tidak mengalirkan namanya isolator ya. Itu teman-teman untuk konduktor dan isolator ya. Selanjutnya ada rangkaian-rangkaian listrik ya. Nah, teman-teman bisa lihat rangkaian-rangkaian listrik. Ya, di sini ada rangkaian listrik, ada dua ya. Nah, ada listrik paralel, ya. Ada seri. Kita bisa lihat ya, rangkaian listrik dihubungkan dengan sumber tegangan menjadi satu. Ini ya. Sobat JBTube, pernahkah kalian mendengar tentang Perhatikan rangkaian ya. beban seri dan paralel? Coba kalian perhatikan lampu-lampu hias di sekitar kita. Lampu sekitar kita ya. Tahukah kalian bahwa lampu-lampu hias yang menarik tersebut merupakan salah satu contoh penerapan dari rangkaian beban seri? Lalu, seperti apakah contoh penerapan dari rangkaian beban paralel? Contoh banyak, penerapan rangkaian beban paralel adalah jaringan listrik PLN. Nah, ini PLN tuh ternyata paralel ya. Nanti kita bahas apa sih bedanya paralel sama seri ya. Yang menyuplai listrik ke rumah-rumah. Agar kalian dapat memahami tentang rangkaian beban seri dan paralel, perhatikan percobaan berikut ini. Perhatikan coba berikut ini ya. Nah, ini ada dua buah lampu ya. Kita ketek. Nah, di baterai apa yang terjadi ya? Rangkaian beban seri merupakan suatu rangkaian yang semua bebannya dihubungkan secara berurutan. Oke, jadi seri itu berurutan ya teman-teman. Nih, satu sama lain Dan berhubungan. terhubung dengan sumber tegangan. Berhubung dengan sumber tegangannya. Baterai dalam hal sekarang ini. Beban yang terpasang dapat berupa lampu yang berjumlah 2 Bebannya buah bisa atau lampu ya, lebih. 2, 3, 4 bisa ya. Rangkaian beban seri disebut juga rangkaian tunggal yang cukup sederhana, lebih hemat jalur atau kabel untuk menghubungkan satu bagian ke bagian yang lain. Nah, ini teman-teman salah satu keunggulan seri itu adalah dia lebih hemat kabel ya. Ya, dia lebih hemat kabel. Tapi ada juga nanti kekurangannya ya. Kita lihat. Seri ya. Apabila saklar pada posisi on, elektron akan mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif baterai melewati beban lampu yang tersusun seri. Nah, ini ya teman-teman, kuasa Allah ya. Jadi kenapa listrik itu bisa menyala, lampu bisa menyala? Ternyata ada elektron yang mengalir ya dari kutub negatif ke kutub positif ya. Nah, inilah yang menyebabkan listrik di rumah-rumah teman-teman tuh bisa menyala ya. Beban-beban lampu menyala redup. Hal ini disebabkan karena tegangan total terbagi oleh tahanan yang dimiliki oleh masing-masing beban lampu, Tegangannya sedangkan terbagi ya, jadi sekuat lampu arus satu listrik ini, lampu tetap dua. atau sama di setiap beban lampu. Seperti kalau teman-teman wudhu ya di sekolah tuh juga ya, jadi rangkaiannya seri ya. Kalau satu yang lain wudhu, ya kan, yang sebelahnya wudhu juga, sebelah wudhu, jadi air kita itu akan semakin kecil ya. Beda dengan satu orang saja yang berwudhu, ya, insya Allah akan lebih besar ya. Deras, nah, sama ya. Pada rangkaian beban seri, Nah, apabila terdapat kekurangan juga ya. satu beban lampu rusak atau terputus, maka semua beban lampu akan padam atau rangkaian beban seri tersebut tidak berfungsi lagi. Nah, ini dia ya teman-teman. Jadi kalau di seri satu rusak, yang lain juga nggak akan nyala ya. Bayangkan kalau PLN tuh seri ya, jadi rumahnya mas siapa rusak misalnya atau mbak siapa, yang lain rusak semua ya. Nah, ini enggak ya. Alhamdulillah rangkaiannya bukan seri. Nanti kita lihat. Hal ini disebabkan karena arus listrik tidak dapat